Selamat pagi Nyama Bu Leleng, Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Dr. Luhyani Laksmini, M.Biomed SPPA dari bagian Laboratorium Patologi Anatomi RSUD Kabupaten Buleleng. Pada kesempatan pagi ini, saya akan menyampaikan sekilas tentang pemeriksaan pap smear atau pap test. Nah, yang dimaksud dengan pemeriksaan pap smear atau pap test tersebut adalah suatu pemeriksaan dengan mengambil atau mengkoleksi sel-sel dari leher rahim yang nanti akan diperiksakan di Laboratorium Patologi Anatomi untuk mendeteksi adanya lesi-lesi prakanker maupun lesi kanker. Kemudian, siapa sajakah yang harus melakukan pemeriksaan pap smear? Yang pertama adalah semua wanita yang sudah melakukan hubungan seksual secara aktif. Yang kedua, pada wanita yang sudah menikah. Yang ketiga, pada wanita-wanita yang berisiko tinggi. Siapa saja wanita yang berisiko tinggi tersebut? Yang pertama adalah wanita yang menderita HIV. Yang kedua, pada wanita yang mendapat transplantasi organ atau mendapatkan obat-obatan kemoterapi atau obat-obatan kortikosteroid dalam jangka waktu yang cukup panjang. Yang terakhir adalah wanita yang merokok. Kemudian kapan harusnya dilakukan pap smear dan apa saja syarat-syarat sebelum dilakukan pap smear? Nah, pap smear harus dilakukan pada wanita di atas 21 tahun ke atas atau wanita yang tanpa keluhan setiap 2 atau 3 tahun sekali. Sedangkan pada wanita yang dengan keluhan, misalnya keputihan, ada perdarahan abnormal dari vagina, kemudian ada kontak bleeding, sebaiknya dilakukan berdasarkan indikasi medis dan saran dari dokter. Kemudian hal-hal apa saja yang harus dilakukan pasien sebelum melakukan pemeriksaan pap smear? Yang pertama, pap smear sebaiknya dilakukan 2 minggu setelah menstruasi terakhir. Yang kedua, 2 hari sebelum pemeriksaan pap smear, sebaiknya pasien tidak melakukan hubungan seks dengan pasangan. Yang ketiga, tidak memasukkan benda-benda tertentu ke vagina, misalnya seperti tampon, krim atau obat-obatan 2 hari sebelum dilakukan pemeriksaan pap smear. Bagaimana dengan hasil pemeriksaan pap smear? Ada 3 kategori dalam hasil pemeriksaan pap smear. Yang pertama, hasil negatif. Yang kedua, hasil positif. Yang ketiga adalah temuan non-neoplastik. Hasil negatif apabila dari sampel tersebut tidak ditemukan adanya sel-sel yang mengarah ke arah lesi prakanker maupun lesi kanker. Hasil positif apabila ditemukan sel-sel abnormal yang mengarah kepada lesi prakanker maupun kanker. Nah, yang ketiga, temuan non-neoplastik apabila tidak ditemukan lesi prakanker maupun kanker, tetapi ditemukan mikroorganisme lain, misalnya Trichomonas vaginalis, Candida sp, Actinomyces, dan mikroorganisme lainnya. Nah, bagaimana apabila pasien mendapatkan hasil yang positif? Bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Pasien akan dirujuk ke bagian kandungan untuk melakukan kolposkopi biopsi. Dan hasil dari sampel kolposkopi biopsi tersebut akan kembali diperiksakan di Laboratorium Patologi Anatomi RSUD Kabupaten Buleleng untuk menentukan dan menegakkan diagnosa ada tidaknya lesi kanker. Nah, Nyama Buleleng, mari kita melakukan pemeriksaan pap smear di Laboratorium Patologi Anatomi RSUD Kabupaten Buleleng. Jangan takut karena prosedur tindakan tersebut tidak menimbulkan efek samping yang cukup berat. Hanya saja pada saat prosedur tersebut dilakukan, pasien mungkin merasa sedikit tidak nyaman dan mungkin ada sedikit perdarahan ringan. Jadi jangan takut melakukan pemeriksaan tersebut untuk mencegah dan mendeteksi dini adanya lesi prakanker. Salam sehat, Nyama Bu Leleng. Om Santi 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 Om.